Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Senin, 9 Mei, Keraguan Abraham. Bacalah Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Apakah makna dari keputusan Abram untuk pergi bersama Hagar meskipun Tuhan telah berjanji kepadanya? Bagaimanakah kedua wanita ini mewakili dua sikap iman? Ketika Abram ragu, Tuhan dengan tegas meyakinkan dia bahwa dia akan memiliki seorang putra. Sekarang, 10 tahun kemudian, Abram masih tanpa seorang putra. Bahkan setelah nubuatan terakhir Tuhan yang kuat, Abram tampak telah kehilangan imannya. Dia tidak percaya lagi bahwa dia akan mungkin memiliki seorang putra dengan Sarai. Sarai merasa putus asa, mengambil inisiatif dan mendesaknya untuk menggunakan praktek umum pada masa itu di timur dekat kuno, mengambil pengganti. Hagar, pelayan Sarai, ditunjuk untuk melakukan layanan ini. Sistem bekerja. Ironisnya, strategi manusia ini tampaknya lebih efisien dari iman pada janji Tuhan. Bagian yang menggambarkan hubungan Sarai dengan Abram menggemakan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedua peristiwa ini memiliki sejumlah motif yang sama. Sarai seperti Hawa, aktif. Abram seperti Adam, pasif. Dan berbagi kata kerja dan frase yang sama, mendengarkan suara, menerima, dan memberikan. Paralel antara dua cerita ini menyiratkan ketidaksetujuan Tuhan atas tindakan ini. Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perbuatan versus kasih karunia. Di dalam kedua kisah tersebut, hasilnya sama. Upah langsung dari pekerjaan manusia di luar kehendak Tuhan menyebabkan masalah di masa depan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak ada pada waktu seluruh rangkaian dari tindakan itu. Sarai berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah berbicara kepadanya. Juga Tuhan tidak berbicara kepada salah satu dari mereka. Ketidakhadiran Tuhan ini sangat mencolok, terutama setelah kehadiran Tuhan yang intens di pasal sebelumnya. Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Hagar, tetapi hanya setelah dia meninggalkan rumah Abram. Penampakan yang tidak terduga ini mengungkapkan kehadiran Tuhan meskipun manusia berusaha untuk bekerja tanpa dia. Referensi pada malaikat Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 7 adalah gelar yang sering diidentikan dengan Tuhan, YHWH. Kali ini Tuhan yang mengambil inisiatif dan mengumumkan kepada Hagar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Ismail, yang namanya berarti Tuhan mendengar. Ironisnya, cerita yang diakhiri dengan gagasan mendengar atau syama menggemakan pendengaran awal cerita ketika Abram yang mendengarkan atau syama suara Sarai. Mengapakah sangat mudah bagi kita untuk membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Abram di sini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Berapa lamakah biasanya di antara kita yang mampu untuk tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita? Jika kita mau jujur, sebenarnya lebih sering kita yang mau mengambil tindakan untuk menyerah. Betul atau tidak? Lebih khusus lagi ketika Tuhan belum menjawab akan doa kita. Kita sedang menunggu apa jawaban Tuhan dari setiap pergumulan yang kita sedang bawa itu kepada Tuhan lewat doa. Seringkali kita menjadi tidak sabar oleh karena kita menunggu terus-menerus jawaban doa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi sampai pada saat ini kita masih belum mendapatkan akan jawaban tersebut. Hal ini pun dialami oleh Abram dan Sarai. Abram dikatakan sebagai bapa orang beriman, tetapi di dalam cerita ini ada suatu masa di mana iman Abram juga seakan-akan menurun. Ia meragukan akan janji Tuhan untuk terrealisasi di dalam kehidupan baik Abram maupun Sarai, bahwa Tuhan menjanjikan keturunan kepada mereka. Tetapi sampai 10 tahun lewat dari janji tersebut, anak yang dijanjikan belum juga diberikan. Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada Abram bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi ketika usianya ke-85, akhirnya Abram pun menyerah. Imannya yang tadinya kuat di dalam Tuhan seakan-akan menjadi lemah.
Sarah yang mungkin sudah malu karena suaminya belum juga mempunyai keturunan darinya, akhirnya mengusulkan agar Abram menghampiri Hagar, hambanya, untuk memperoleh seorang anak darinya sehingga dapat meneruskan akan garis keturunan. Dan ini biasa dilakukan di timur dekat kuno, yakni mengambil pengganti. Dan sistem ini bekerja. Ironisnya, strategi manusia yang telah dirancang baik Sarai dan Abram ini tampaknya lebih efisien dari iman pada janji Tuhan. Dan pada akhirnya Hagar mengandung dan ia melahirkan seorang yang bernama Ismail. Dan kalau kita membaca di dalam Galatia 4 ayat 23-26, Rasul Paulus mengacu pada cerita ini untuk menjelaskan maksudnya tentang perbuatan versus kasih karunia. Tetapi manusia tidak bisa melihat jauh di depan mereka. Abram dan Sarai berencana, dan ketika mereka sudah melakukan akan rencana mereka dan kelihatannya berhasil, mereka tidak tahu akibat yang mereka telah lakukan ini. Ketika Hagar mengandung, Hagar mulai memandang rendah Sarai. Dan mungkin Hagar pun merasa bangga karena janji Tuhan kepada Abram akan mengalir lewat keturunannya. Dan Sarai tidak menyangka bahwa tindakannya berakibat cukup fatal dan justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pelajaran bagi kita pada saat ini, janganlah kita hanya mengandalkan akan pikiran kita sendiri, kekuatan kita, maksud hati kita tanpa melibatkan Tuhan. Mari kita terus mempercayai Tuhan. Mungkin banyak tantangan kehidupan yang kita sedang alami, kita sedang gumuli, kita sudah bawa itu kepada Tuhan. Tetapi sampai pada saat ini kelihatannya Tuhan belum menjawab setiap tantangan kehidupan kita. Mari kita tetap percaya, kita tetap melatih akan iman kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Allah mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.